soleh dan soleha. Semoga tetap semangat terus ya, walaupun belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, yaitu tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran yang ke-6. Baik, Ananda, Soleh, dan Soleha, kita mulai pelajaran hari ini ya. Aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan, dan Tuhan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kalian membayangkan jika wujud benda hanya satu, yaitu hanya wujud benda padat saja? Tidak ada wujud benda cair, tidak ada wujud benda gas. Maka dari itu, Tuhan menciptakan wujud benda secara beragam. Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Nah, coba Ananda, Soleh, dan Soleha perhatikan bagian berikut ini. Benda berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Benda padat memiliki sifat, yaitu bentuk yang tetap. Contohnya, meja, kursi, dan batu. Sedangkan benda cair sifatnya yaitu mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya, air, kecap, dan sirup. Yang terakhir yaitu benda gas, memiliki sifat mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya ada udara, awan, dan juga asap. Lalu selanjutnya, pilihlah salah satu tempat untuk melakukan pengamatan dan perhatikan benda-benda yang ada di tempat tersebut. Lalu, jika sudah mengamati, catatlah pada tabel berikut. Nah, Bunda berikan contoh di tabel berikut ini ya. Yang pertama, buku. Bahan pembentuknya kertas, wujud bendanya padat, fungsinya untuk menulis, membaca, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu udara. Bahan pembentuknya udara, wujud bendanya gas, fungsi bendanya untuk bernafas. Walaupun udara tidak bisa dipegang atau dilihat, tapi bisa dirasakan. Nah, yang selanjutnya, Siti sedang memperhatikan timbangan nomor 5 dan yang selanjutnya semua dilanjut berwujud benda padat. Nah, kalian pernah nggak sih melihat timbangan yang berbentuk cair atau berbentuk gas yang tidak terlihat? Tidak kan? Pasti ada beberapa satuan bentuk yang sehari-hari disebut berat, seperti kilogram atau disingkat dengan kg, gram, dan ons. Ketiga satuan ini saling berhubungan. Yang selanjutnya, perhatikan ketiga timbangan berikut ini ya, Ananda, Soleh, dan Soleha. Nah, di gambar 1 itu ada gula 1 kg, gambar 2 ada beras 1 kg, gambar 3 ada tepung 1 ons. Nah, kita lihat ke gambar 1, yaitu yang berisi gula 1 kg. Di situ panah merah menunjukkan ke angka 10 dan satuan timbangannya yaitu ons. Berarti dalam gula 1 kg sama dengan 10 ons. Lalu ke gambar yang kedua yaitu beras 1 kg. Nah, satuan timbangan yang kedua ini gram. Lalu tanda panah merahnya itu menunjukkan ke angka 10. Berarti beras 1 kg sama dengan 1000 gram. Yang ketiga, tepung 1 ons. Nah, yang di gambar ketiga ini timbangannya satuannya adalah gram. Lalu tanda panahnya menunjukkan ke angka 100. Berarti tepung 1 ons sama dengan 100 gram. Jadi sudah paham ya, yang 1 kg Ananda, Soleh, dan Soleha. Di sini ada 5 soal ya, kita jawab bersama-sama. Dan 1 ons sama dengan berat badan Udin diingat-ingat 30. Ananda, Soleh, dan Soleha. Nah, biasanya kalau berat badan belajar soalnya apa? Satuan gram, atau ons. Nah, berat badan Udin adalah 30 kg. Yang tepat itu ya. Yang kedua yaitu ibu membeli telur seberat 1 titik.
Nah, biasanya kalian kalau disuruh ibunya untuk ke warung beli telur itu bilangnya gimana? Apakah Bu, beli telur 1 ons? Atau Bu, beli telur 1 kilogram? Atau malah 1 gram? Coba ibu hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, ibu membeli telur seberat 1 kilogram. Selanjutnya, Ananda Soleh dan Soleha, perhatikan Bunda akan membacakan sedikit cerita. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada, namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan, hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Diskusikan dengan teman di kelompokmu. Lingkari kata-kata di bawah ini yang sesuai dengan hidup sederhana. Yang pertama ada rendah hati. Rendah hati itu termasuk ke sifat yang tidak sombong. Berarti rendah hati termasuk ke dalam hidup sederhana. Ke sebelahnya yaitu mubazir. Mubazir itu suka membuang-buang, misalnya membuang-buang makanan atau berlebih-lebihan. Itu tidak termasuk ke dalam hidup sederhana. Selanjutnya yaitu pelit. Pelit itu tidak dermawan atau tidak mau memberikan barangnya kepada orang lain yang sedang membutuhkan misalnya. Jadi pelit bukan termasuk hidup sederhana. Yang selanjutnya secukupnya. Secukupnya adalah misalnya Dina membeli barang yang ia butuhkan saja, jadi ia tidak boros. Maka secukupnya termasuk ke dalam hidup sederhana. Yang selanjutnya yaitu boros. Boros itu sudah jelas-jelas bukan hidup sederhana. Oke, yang sekarang yang di bawahnya yaitu berlebih-lebihan. Sudah jelas ya Ananda, kalau berlebih-lebihan itu bukan termasuk hidup sederhana. Yang sebelahnya cermat. Cermat itu termasuk ke dalam hidup yang sederhana. Jika orang cermat, dia bisa memilih mana barang yang lebih dibutuhkan atau barang yang harus ditunda dulu. Jadi cermat termasuk ke dalam hidup yang sederhana. Yang selanjutnya yaitu berbagi. Sudah jelas ya Ananda Soleh dan Soleha, kalau berbagi itu termasuk ke dalam hidup yang sederhana. Yang selanjutnya yaitu sombong. Sombong itu kebalikan dari rendah hati. Berarti sombong bukan termasuk ke dalam hidup yang sederhana. Yang terakhir hemat. Hemat termasuk ke dalam hidup yang sederhana. Dan tadi itu hemat adalah kebalikan atau lawan kata dari kata boros. Jadi hemat termasuk ke dalam hidup yang sederhana. Lalu, mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Alasan sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan bersikap sederhana, kita akan lebih pandai bersyukur. Sikap sederhana akan mengajarkan kita untuk lebih menghargai barang dan uang, serta mengajarkan kita untuk tidak boros. 3 contoh hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bersikap sederhana dalam berpakaian, makanan, dan minuman. Tidak menggunakan barang-barang mahal, yang penting bersih dan pantas. Yang kedua, bersikap sederhana dalam belanja, yaitu hanya membeli barang-barang yang dibutuhkan saja. Demikian video pembelajaran hari ini tentang tema 3 subtema 2 pembelajaran ke-6. Tetap semangat terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.